Wadi Nur dari mahasiswa S1 Informatika angkatan 20. Oke, kali ini tugasnya kita mereview jurnal ya, review jurnal oleh Bapak Kamarudin dan Bapak Muhammad Ghazali, yaitu tentang sistem keamanan berlapis menggunakan metode access control list dan enkripsi source code pada web login. Jadi dari judulnya udah jelas ya, ini membahas tentang sistem keamanan berlapis. Ini tidak hanya satu lapisan, itu di sini menggunakan metode access control list dan juga enkripsi pada web login. Kita langsung saja, ini abstraknya. Kemudian pendahuluan ya, jadi keamanan web menjadi isu terpenting ya. Di pendahuluannya adalah latar belakangnya, di antaranya keamanan web, kemudian kerentanan pada platform web yang memungkinkan serangan ya. Kemudian diketahui bahwa melindungi layanan aplikasi web tidaklah mudah, mengingat kompleksitas dasar platform yang beragam dan juga sejumlah besar komponen dan teknologi yang berbeda. Kemudian protes yang berbahaya ya, banyak ya. Protes itu tidak hanya satu jalur, mereka terus akan coba dan mencoba mengincar sesuatu tujuan, diantaranya uang dan sebagainya. Kemudian untuk mengurangi kerentanan tersebut, makanya kita membuat sistem yang kompleks yang aplikasi bersama administrator dengan sebuah sistem untuk keamanan. Jadi tadi itu ya, keamanan web ini menjadi isu terpentingnya. Kemudian ada berbagai macam serangan, keamanan tidak mudah dibuat, kemudian upaya terus-menerus oleh peretas untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun eksploitasi. Terus di sini untuk memenuhi aturan-aturan penentuan keamanan beraplikasi web, maka dibutuhkan dapat kontrol. Jadi bisa di judul ya, dengan metode access control list. Jadi ini untuk memenuhi aturan-aturan penentuan keamanan pada aplikasi web. Kepada tiap-tiap pengguna berdasar wewenang akses masing-masing dengan tipe pengguna yang berbeda. Jadi misalnya di satu web ini ya, tergantung sesuai kebutuhan. Jadi ketika seorang admin, mereka mempunyai akses sebagai admin, kemudian sebagai member mereka mempunyai akses sebagai member, begitu dan sebagainya. Ya walaupun dengan ACL ini ya setidaknya mampu mempertegas aturan keamanan. Meskipun demikian, adanya pengguna yang tidak sah yang berupaya menerobos sistem. Misalnya ada member yang mencoba untuk mengakses fitur-fitur admin atau fitur-fitur yang di atas daripada member tersebut, dari tingkat member tersebut. Kemudian karena itu masih adanya pengguna tidak sah yang berupaya menerobos dalam sistem, mengabaikan aturan berdasarkan ACL. Jadi user ini memanfaatkan kelemahan ya dan sebagainya. Kemudian untuk itu source code data yang terinskripsi, key management dan pendekatan lainnya mutlak digunakan. Jadi karena ini pengabaian usaha menerobos dalam sistem, karena itu data atau source code yang terinskripsi, key management dan pendekatan lainnya mutlak digunakan. Jadi ya harus digunakan gitu ya. Kemudian jadi pada paper ini akan dibuat sebuah metode sistem keamanan berlapis ya. Jadi tidak hanya satu lapisan, ada lapisan lainnya. Kemudian dengan kombinasi antara metode access control list ACL dan enkripsi. Jadi tidak hanya ini, tapi juga dengan ini. Itu ya. Kemudian kita masuk di metode ACL, metode access control list. Jadi ini daftar peran ACL, daftarnya no access ya. Jadi ini akses yang
dibuat dalam penelitian ini ya. Jadi ada 3 tingkatan. Ada no access, tidak memiliki akses ke dalam internet system. Jadi kayak berarti kita sebagai reader lah, misalnya kita mau buka website nya mencari informasi tentang ini ya, itu no access. Kemudian ada normal user ya, yang memiliki akun, sebagai misalnya kalau di jurnal yang kita bikin akun itu biasanya untuk upload jurnal dan sebagainya. Kemudian ada admin user itu ya admin ya, seperti yang ketahui. Nah, jadi ini tahapan lapisan keamanan yang diberikan ya. Jadi ya dalam jurnal Bapak ini kita ada pun yang di ACL nya, lapisan-lapisannya. Datanya ada validation, kemudian ada verification, authentication, dan authorization. Jadi dengan 4 ini masih bagian awal ya, masih tahapan lapisan keamanan. Jadi ada validasi, verifikasi, kemudian ini desain modelnya yang digunakan. Dari ini ya, kita lihat di sini ada user, permintaan login form, password, kemudian validasi dari datanya, kemudian ada dari desain ini di client, kemudian di servernya ada verifikasi dari database, memastikan username dan tersedia, kemudian masuk di no access, akun membaca. Di sini juga ada sama ini authentication-nya di sini, kemudian ada authorization, memberikan peran pada user. Jadi dari yang asalnya ya pokoknya itu lah. Di sini normal user set keluar. Jadi no access-nya sebatas user ya. Kalau normal user dan admin user masuk di internal system. Nah, ini dijelasin proses di atas merupakan tahapan keamanan database yang diberikan kepada pengguna untuk bisa dalam internal system. Nah, kalau akses hanya sebatas di user ya, bisa sebatas tampilan ya, tidak perlu validasi, tidak perlu verifikasi, autentikasi, dan otorisasi ya. Nah, pengguna melakukan permintaan untuk bisa masuk ke sistem dengan memasukkan username dan password. Peran saat ini yang dimiliki pengguna adalah sebagai no access ya. Ini ketika melakukan permintaan untuk bisa masuk ke internal ya, sebagai dari no access lah, kita mencoba untuk akses sebagai normal user misalnya dengan memasukkan beberapa hal yang diperlukan, validasi, username dan password, kemudian divalidasi, diverifikasi, diautentikasi, nah kemudian diautorisasi. Ketika sesuai maka kita akan masuk ke dalam internal system, misalnya jadi normal user gitu ya. Jadi kemudian ini setelah masukkan data login, sistem akan melakukan validasi ya. Dari sini ya, setelah kita memasukkan data login kita, username dan password, nanti akan oleh sistem di client side akan divalidasi. Kemudian di sini proses verifikasi dengan membandingkan terdaftar atau tersimpan dalam database. Ini diverifikasi kita ke database. Nah, kemudian ketika sudah selesai verifikasi, lakukan proses autentikasi, yaitu membandingkan password yang diinputkan. Ini passwordnya sudah terenkripsi, identik dengan password yang dimiliki username yang sudah tersimpan ya. Ketika sudah sesuai, sudah diverifikasi, maka ada kemudian di autentikasi. Setelah autentikasi, nah, barulah di otorisasi. Kemudian masuklah di halaman yang sesuai. Misalnya di halaman, misalnya sebagai normal user maka masuk ke halaman normal user, kalau adminnya ke admin. Jadi ini model data menunjukkan bagaimana proses atau aktiviti yang terjadi atas data password yang diinputkan pengguna. Ada tahapan terjadi. Jadi kita sebagai user ya melakukan request login, ada login form dengan username dan password. Setelah itu ada validasi dan sebagainya. Kemudian web akan melakukan enkripsi. Setelah kita username dan password tadi kemudian akan divalidasi. Nah, pada saat itu juga
password yang kita buat itu terenkripsi dengan menggunakan algoritma hash atau SHA-1. Nah, kemudian pada server side dilanjutkan dengan melakukan autentikasi, membandingkan antara password yang ada di database. Nah, kalau sudah dengan kecocokan username dari baik dari sisi server atau dari sisi klien sudah benar-benar dienkrip dengan metode algoritma yang sama. Jika tidak benar-benar otentik, maka user akan dikembalikan ke posisi no access. Itu tadi ya metodenya tadi dengan ACL ini, menggunakan metode ACL dan juga tambahan enkripsi untuk passwordnya ya. Jadi ketika kita membuat akun di sini, ketika membuat password itu dia langsung terenkripsi ya dengan algoritma hash atau SHA-1. Kemudian nih ya ada kemudian hasil dan pembahasan. Oke. Jadi persiapan uji cobanya. Jadi diantaranya dengan cuma diperlukan dua ini ya, struktur database, kemudian form input data untuk menyimpan data username dan password pengguna ke database. Ini contohnya di dalam sini, ini gambarnya bisa kita tutup lagi ya. Nah, ini adalah contoh struktur database, yaitu primary key-nya yaitu dengan username, kemudian ada ini varchar dan sebagainya. Ada ini, kemudian ini ada perannya ya, karena peran ini ada tadi kan ada apa namanya admin dan normal ya. Nah, kemudian ini form inputnya ya, user new passwordnya ini untuk user baru ya. Oke. Nah, formulir itu simpan dalam file HTML dengan nama input form.html, di mana shortcut dapat dilihat pada bagian lampiran. Tidak dijelaskan bagaimana proses keamanannya pada bagian ini karena tidak merupakan bagian dari pokok bahasan. Oke. Nah, jadi ini ya, ketika sudah diisi username dan password, kemudian di submit. Nah, password yang dimasukkan di sini dia langsung terenkripsi. Nah, di sini ada pengujian satu ya. Jadi di sini beliau waktu lalu ada intermezzo ya, dengan sedikit membahas pada jurnal beliau ini. Jadi di sini banyak ya trial dan error ya. Dari setiap tahapan itu beliau banyak melakukan trial dan error, ketika udah coba gagal, kemudian coba lagi sampai sesuai berjalan lancar. Nah, oke, di sini ya, di sini ada uji pertama ya, lapisan pertama yaitu input validation. Itu diuji di sisi klien menggunakan plugin form dengan penggalan source code. Nah, ini dengan ini ya, potongan source code-nya diantara begini. Nah, kemudian disimpan menggunakan validasi require ya, yang mana kolom tersebut atau form tersebut tidak boleh kosong ya di sini ya. Di sini ada nih require. Nah, form ini simpan, kita bisa kalian baca ya, HTML5 agar bisa menggunakan validation input require. Nah, yang mana mewajibkan pengguna mengisi form yang diberikan. Nah, itu tidak boleh kosong ya. Kemudian setelah uji cobanya ya berjalan lancar, jadi kolom di sini harus diisi. Nah, jika tidak diisi maka akan memberikan peringatan ya, ada warning, kemudian diberikan panjang maksimal dan sebagainya. Nah, meskipun demikian, form harus bisa mencegah user melakukan login jika file username kurang dan sebagainya. Oke. Kemudian ada uji dari sisi server ya. Ini masih yang validasi tadi. Ya, pengujian pada sisi server gunakan satu kode sisi server. Kalau ada code fusion, file input action, CFM, dan nah ini adalah shortcutnya ya, di gambar sini. CF set user, validasi. Nah, ini ada alert sini ya. Alert tadi. Di sini alert yang karakter username tidak boleh kurang dari 8 karakter.
Nah, hasil uji validasi di sisi server ini, saat form field diisi kurang dari 8, maka ada penolakan atau warning ya, alert. Nah, oke, kemudian di tahap 2 ini ada verifikasi. Nah, uji ini melibatkan proses di web server, juga perbandingan dengan database ya. Oke, ini shortcutnya sedikit kurang jelas ya, apa. Tapi ini masih, kalau kalian buka jurnalnya langsung masih bisa kelihatan jelas sebenarnya. Oke, jadi pengujiannya dilakukan mengikuti username yang tidak ternama, username yang tidak terdaftar dari database dengan asumsi agar bisa mendapatkan hasilnya respon penolakan. Jadi di sini uji verifikasi ya, tadi ya, melibatkan proses di web server dan juga perbandingan di database. Jadi uji ini bertujuan mendapatkan hasil respon penolakan atau gagal dari verifikasi username yang tidak terdaftar di database. Kemudian hasilnya, saat isi form dijalankan, dilakukan pengecekan ke database ya, direspon bahwa username tidak tersimpan, kemudian website menerima informasi tersebut dan menampilkan di browser. Berikut adalah tampilannya. Saat dimasukkan username yang sesuai dengan isi database, maka proses keamanan akan berlanjut ke lapisan berikutnya. Nah, itu. Jadi ketika diverifikasi bahwa username atau user yang kita masukkan ini tidak ada di database, nah dia akan dialihkan ke tampilan pemberitahuan dari hasil verifikasi atas ketidaksediaannya username, jadi user not found itu dan sebagainya. Hasil ujinya itu yang pertama. Kemudian hasil uji yang kedua, ketika dimasukkan username yang sesuai, nah maka proses keamanan berlanjut ke lapisan berikutnya. Artinya karena sesuai, misalnya sebagai normal user, maka kita akan masuk ke dalam halaman normal user. Oke. Kemudian pengujian 3 ya, authentication. Di sini ya, ini melibatkan terhadap password yang sudah dienkripsi. Jadi di sini password yang sudah dienkripsi ya, bukan password mentahnya. Nah, itu dengan algoritma hash. Password yang dibuat bersamaan saat membuat username menggunakan enkripsi. Berarti ketika kita membuat akun, ketika kita membuat passwordnya juga, ketika saat itu juga langsung di enkripsi. Nah, jadi saat form dijalankan di web browser, data username, password diisikan. Saat diklik tombol login, secara otomatis nilai dari password yang diinput itu langsung otomatis menjadi dienkripsi dengan algoritma hash ini. Jadi kita bikin password ya, saya nama saya Reza, kemudian itu nama usernya Reza 1234, tadi kan 8, kemudian saya buat passwordnya bla bla bla. Nah, ketika saya klik login atau buat akun, nah, ketika itu password yang saya buat itu di database itu langsung, tidak hanya database kayak, nah ini langsung ya, ketika masuk database langsung terenkripsi ya dengan ini algoritma hash. Oke, itu yang pertama ya. Nah, ini shortcode-nya ya. Kalian dapat lihat pada shortcode file sha1.js. Ini kita lihat method post dengan action login action unsubmit, username backslash 8 ya. Oke, require in. Oke, sini yang kedua, proses login akan dihandle oleh file input action ya. Sebelumnya telah dilakukan oleh modifikasi shortcode-nya agar mampu melakukan proses authentication. Kemudian yang ketiga ini hasilnya hasil yang verifikasi autentikasi ini pada sisi server. Ini tadi input action CFM-nya akan melakukan pengecekan kesesuaian yang dienkripsi dengan terhadap
yang terdapat dalam database. Ketika tidak otentik berdasarkan username yang digunakan, maka akan diberikan pemberitahuan ya, authentication gagal. Kemudian kalau berhasil maka diberikan bahwa pesan proses autentikasi berhasil. Ini contohnya keberhasilan proses authentication dari password yang dienkripsi. Nah, ini contohnya usernya, ini passwordnya ya. Ini di form login. Nah, ini di database nya. Kalau dari threadnya sama ya, dari username, kemudian setelah ini enkripsinya ini sama ya, dari depan ke ujung sama. Nah, kemudian lanjutkan, kalau setelah autentikasi berhasil, lanjutkan dengan proses otorisasi. Dan lapisan yang berikutnya lagi ya, ini otorisasi lapisan terakhir. Berarti ada kayak tadi ada 4 ya, 4 lapisan ya, dan dengan enkripsi. Oke, ini pemberian peran sesuai dengan peran yang ditetapkan oleh organisasi ya. Ini 2 file tambahan, dibutuhkan 2 file dari pengguna setelah login dengan peran masing-masing. Itu pack normal dengan pack admin. Oke. Kemudian hasil pengujiannya, saat dijalankan aplikasi web server akan memproses pengecekan kewenangan. Kemudian ini hasil tampilan digunakan yang ditujukan untuk penggunaan akun ini di 134 adalah berperan sebagai user normal. Sesuai ketika kita mendaftarkan ini sebagai akun apa? Sebagai akun admin, mau mengisi form untuk admin, sebagai normal user, sebagai normal user. Oke, ini hasil pengujian ya. Saat dijalankan, file dapat berjalan sempurna tanpa memberikan pesan error. Enkripsi terhadap failed password. Nah, setelah ini enkripsi di kolom ini ya, yang berfungsi dengan baik. Tinggal password, selesai, klik login, nah, dia langsung terenkripsi. Sebenarnya passwordnya hanya 8 digit tadi ya, bisa dibuat hanya 8 digit. Nah, ketika diklik login, otomatis ini terenkripsi jadi panjang sesuai dengan algoritmanya. Nah, ini kesimpulannya, login form dapat menjadi pintu masuk bagi hacker yang melakukan penetrasi terhadap internal sistem jika tidak menggunakan pengamanan yang baik. Nah, dan ada metode ACL digunakan sistem keamanan berlapis pada web login form. Pada web login form ya, ACL-nya ini ya. Kemudian penanganan sistem keamanan metode ACL, metode ACL dapat dilakukan melalui site server. Kemudian kelemahan yang muncul dari keamanan web login menggunakan metode ACL dapat dieksplorasi seminimal mungkin karena keterbatasan akses yang diberikan. Kemudian keamanan enkripsi shortcode ya dapat mengatasi kelemahan dari keamanan ini ya, keamanan web login form tadi, karena saatnya hacker untuk mengetahui variabel yang digunakan pada file form. Karena dia dengan algoritma hash tadi langsung dia enkripsi pada di file formnya itu ya. Dan daftar pustaka ya, beliau mengutip dari formal method, principal method, dan sebagainya. Di sini bisa kita lihat. Iya. Sekian dari saya, Reza Rahmanino. Bila salah kata mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.